Ya, spiritnya luar biasa. Mereka belajar itu bagian dari satu pendekatan bagus sekali untuk siswa-siswa kita dan mahasiswa tentunya. Tinggal diterapkannya saja bagaimana ya. Wabil khusus bagi saya pribadi memang lebih suka mengarah kepada pendidikan yang dasar, menengah pertama, wabil khusus sebelum balik ya. Yang saya pandang itu hal yang penting sekali karena sering juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen, peneliti, mahasiswa, guru-guru, dan semua pengamat pendidikan di Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Merdeka Belajar, ya, sesuai dengan tema kemerdekaan kita juga. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, seorang kepala sekolah sekaligus pendiri Sekolah Alam Cendikia dan juga Pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih, Ustadz Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, bidu'aikum. Berkat doa antum. Masya Allah. Waduh, makin seger aja nih ya. Jadi Alhamdulillah. WFH, tapi di sekolah alam nggak ada WFH kayaknya ya? Atau gimana? Nggak ada itu. Berjemurnya itu masih bisa kita berjemur, bisa aktivitas di luar. Itulah berkahnya sekolah alam. Bisa diceritain sedikit apa bedanya sekolah alam dengan sekolah kelas atau sekolah konvensional yang selama ini ada? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya nih, Pak Dr. Najib. Ya, secara umum kalau sekolah alam itu mungkin kalau bisa diceritakan sedikit, dia merupakan sebenarnya evaluasi secara personal orang per orang yang sangat care terhadap dunia pendidikan, terhadap pendidikan konvensional pada umumnya, yang titik beratnya itu sangat kognitif ya, sehingga orang per orang ini mencoba berkumpul merumuskan kembali ya, mungkin istilahnya merdeka belajar. Saya pengennya pendidikan tuh seperti ini, saya merefleksikan pendidikan harusnya seperti ini, dan mereka orang-orang pandai gitu ya, dari ITB, UI, merefleksikan perjalanan hidup mereka untuk kayaknya sekolah tidak seperti ini, harusnya saya bisa lebih baik dengan pendidikan yang berbeda. Walaupun mereka punya tingkat intelijensi yang sangat tinggi, akhirnya mereka berkumpul merumuskan satu konsepsi baru, yaitu sekolah alam yang secara umum lebih komprehensif ya, harus dikatakan begini, karena mungkin sebagian pendidikan konvensional mengarah kognitif. Kalau pendidikan sekolah alam itu dimulai dari yang paling mendasar dulu, psikologis, atau dalam bahasa keislaman mungkin ruhiyah, aspek ruhiyah. Kalau dalam bahasa pendidikan kita disebut aspek afektif ya. Kemudian yang berikutnya adalah aspek leadership management atau fisik, kemudian baru ke thinking skill atau kognitif. Jadi memang fondasinya berupa piramida, yaitu kurikulum kita mempunyai 3 kurikulum akhlak, leadership, dan kognitif. Dan ini memang berurutan karena bentuknya piramida, artinya fokus terbesar kita adalah leadership dan akhlak. Dia mencapai 80% dari kurikulum yang ada, sedangkan kognitif hanya diarahkan kepada sistematika berpikir logis. Jadi UN itu buah dari kurikulum. Jadi bukannya kurikulum itu sendiri, tapi siswa insya Allah secara umum dengan mentality yang bagus, dengan kemampuan manajerial dan leadership yang bagus, faktor kognitif insya Allah mudah teratasi ya.
karena advantage adversity question-nya ketahan malangan dia menghadapi satu tantangan. Nah, saya sering kelas 6 itu saya sering bilang UN ini tantangan kamu, berikan yang terbaik. Alhamdulillah dengan modeling pembelajaran yang ada pernah juga mendapatkan murid-murid ya dengan 100 nilai di UN. Saya pikir nggak terlalu sulit ya, insyaallah. Kemarin namanya seperti itu. Ada nilai 100 di UN ya. Insyaallah. Kebetulan 1/6 dari 36 murid saya dapat 100. Waduh, luar biasa. Padahal banyak kegiatan outdoor karena mentalnya sudah terbentuk. Ya pertama ya dari sisi kognitif saya lihat ya ada sebagian anak memang kalau di sekolah alam tidak diseleksi kognitif. Ini perlu dikasih garis bawah bahwasanya di sekolah alam tidak melakukan seleksi terhadap anak. Ya, yang diseleksi adalah visi orang tua. Kalau dia sama, boleh kita kerjasama. Kalau tidak sama, Anda kognitif, kami tidak punya porsi kami di kognitif itu sebenarnya hanya 20% ya. 20% artinya itu pun mengarah kepada pembentukan thinking skill, bukannya UN oriented ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau di situ sudah tidak ada kesepakatan, saya pikir tidak bisa dilanjutkan karena genre pendidikan sekarang ini genre pendidikan udah banyak sekali seperti warteg lah gitu ya. Ada rumah makan, ada warteg, ada masakan Padang dan sebagainya. Jangan pernah mencari tunjang di warteg. Seperti itu. Jadi sekolah alam ini memang sangat khusus sekali, perlu pemahaman yang benar-benar Anda masuk sekolah alam harus pelajari dulu. Jangan mencari sesuatu, jangan masuk sekolah alam tuntutannya kognitif. Ini udah salah kaprah. Ya, padahal kami tidak melakukan seleksi terhadap anak Anda di awal masuk. Kenapa Anda menuntut hal tersebut di akhir gitu kan? Ini satu yang tidak adil kan? Dan memang hasil penelitian itu bahwasanya dasar pemikiran salah satunya kenapa elemen manajemen, leadership dan akhlak atau karakter menjadi penting karena 80% keberhasilan. Dulu ada kalau nggak salah ada survei di CEO di Amerika, 80% keberhasilan orang itu karena faktor emotional question dan spiritual question, 20% di intelligence question. Itulah kenapa porsi yang 80% ini kalau kita garap dengan bagus, dia punya kesuksesan 80% kemungkinan. Ditambah kalau anak-anak dengan tingkat intelijensi tinggi, kemungkinan suksesnya insya Allah jadi 100% kan, seperti itu gambarannya. Tapi kalau kita fokus ke kognitif saja, ya saya mengalami mungkin kan Pak Dr. Najib bagaimana saya dulu kuliah bersama. Kalau kita 20% saja, ya dia hanya punya potensi 20% berhasil. Dia perlu pengembangan diri lebih lanjut. Dan itu jarang sekali kita temui pendidikan dasar di Indonesia yang mungkin secara umum fokus kepada hal-hal yang bersifat mendasar seperti akhlak atau karakter serta leadership. Nah ini mungkin. Oke, jadi ini ya yang khas dari sekolah alam itu yang pertama pendidikannya komprehensif ya. Kemudian berfokus pada akhlak, leadership ya, pembangunan karakter lah ya, pembangunan karakter. Kemudian baru mengenai thinking skill-nya ya, dan itu namanya pelajaran-pelajaran sekolah yang selama ini diterima ya. Tapi memang kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional kan memang itu yang harusnya lebih difokuskan ya. Jadi melahirkan insan yang beriman dan bertakwa. Nah itu bagian dari tujuan pendidikan nasional sebenarnya. Nah tetapi selama ini ya mungkin karena alat ukurnya adalah ujian nasional, kemudian orang tua juga berfokus yang namanya sekolah ya belajar matematika, fisika, belajar kimia, belajar biologi gitu kan. Nah itu pelajaran yang harus di sekolah ya, dan tambahannya ya pelajaran agama gitu ya. Yang rada berbeda ya dengan sekolah biasa. Nah selama ini berarti yang penting untuk diyakinkan pertama adalah orang tua ya, seperti itu ya. Iya. Supaya orang tua bisa menerima ini program pendidikan yang memang berbeda gitu dibanding dengan program pendidikan atau sekolah-sekolah konvensional biasanya gitu ya. Iya. Ya, jadi penggagas sendiri pernah mengatakan kalau seorang orang tua ini telah memahami konsep sekolah alam, maka separuh permasalahan sekolah sudah selesai. Jadi masalah utama itu sebenarnya di orang tua.
Jadi mereka kebanyakan orang tua tidak mengerti sisi unik dari anaknya, melihat anak dari satu mindset saja, dia tidak melihat mindset. Dia mengasah anak pada sisi tumpul. Ya, ada anak itu asahlah anak pada sisi salah pedang pada sisi tajamnya, anak tajamnya mana kita asah di sana pada sisi tumpul Anda asah. Seperti misalnya pertanyaan klasik yang saya sering ajukan dasar, Anda punya anak matematikanya 5 atau kompetensi matematika mungkin 5 itu, tapi dia punya potensi bahasa Inggris 8 atau nilai bahasa Inggris, mana yang Anda leskan? Pertanyaan mendasar, mana yang Anda tambahkan pelajarannya? Mindset umumnya berpikir matematika yang ditambahkan dengan les. Nah, kata les itu artinya kurang. Makanya mindset masyarakat kita adalah fokus pada yang kurang. Yang 5 dileskan paling jadi 6. Bahasa Inggrisnya 8, Andanya harus tambahkan pelajaran hingga jadi excellent. Dan sekarang ini sudah sangat mafhum sekali bahwasanya matematika tidak menjadi hal yang mendasar. Orang bisa hidup dengan bahasa, orang bisa hidup dengan art gitu kan. Memang ada kemampuan yang mendasar, makanya pendidikannya pemerintah dalam hal ini mengatur ya sebagai regulator pendidikan. Memang saya berharap ke depannya atau sekarang sudah mulai dibangun ya pendekatan-pendekatan yang berbicara tentang persekolah dasar ada hal-hal mendasar saja. Jangan semua anak harus bisa, itu sama saja mengajarkan monyet berenang, singa memanjat pohon dan sebagainya. Semua anak hadir dalam konteks unik gitu ya. Banyak Al-Quran mengatakan khalqan akhar, makhluk yang berbeda. Bapak ibunya dokter bisa jadi anaknya seniman. Wallah alam kan nggak ada. Nah ini banyak sekali yang saya melihat fenomena-fenomena ternyata kita punya ekspektasi yang salah terhadap anak kita. Padahal anak kita diciptakan untuk peran berbeda, sangat berbeda. Saking uniknya, besarnya Allah SWT, saking kreatifnya Allah SWT, dia ciptakan anak kita jauh berbeda dengan diri kita. Jangan digunakan dengan template pendidikan yang sama dengan kita atau ekspektasi itu. Harus pelajaran penting bagi orang tua untuk benar-benar mengenal sisi tajam anaknya. Oke, kalau dulu memang kan sekolah, kampus ya ada namanya satu kurikulum itu adalah kurikulum sistem paket ya. Jadi kalau misalnya kita masuk kelas IPA, ya udah itu semua mata kuliah, mata pelajaran IPA itu sudah ada di situ dan kita nggak punya option ya, kita hanya mengikuti aja. Kalau kita mau masuk ke IPS, ya udah itu mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di IPS sudah itu aja. Begitu juga kalau kita mau masuk ke jurusan-jurusan ya, itu sudah paket gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke rumah makan kan, ya udah paketnya itu. Jadi dalam satu paket tuh ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumannya. Nah kalau sayurnya kita nggak doyan ya tinggal kita buang gitu ya. Tapi harus menerima tuh paketnya tuh. Jadi kita nggak bisa memilih paket yang kita sukai aja gitu. Nah, sekarang nih kebijakan baru dari pemerintah, kita mengenal yang namanya Merdeka Belajar, ya Merdeka Belajar, dan ini juga di kampus-kampus sekarang sedang marak dikembangkan, digarap ya. Formatnya seperti apa ya? Dengan Merdeka Belajar ini sebenarnya setiap mahasiswa, setiap siswa itu berkesempatan untuk belajar yang lebih lebih kaya lagi, lebih banyak lagi, yang lebih komprehensif lagi, yang sesuai dengan minatnya gitu ya. Jadi kalau dia masuk misalnya ke jurusan teknik mesin, nah itu dia tidak hanya belajar tentang teknik mesin, dia boleh ya mengambil mata kuliah lain yang tidak hanya di luar jurusannya, bahkan di luar kampus atau di luar fakultas yang sama sekali berbeda. Ya. Yeah. Nah itu memberikan kesempatan dan pada pelajar-pelajar, siswa-siswa, mahasiswa untuk bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak berfokus hanya pada konsentrasi atau prodinya aja. Nah, gimana menurut Ustadz Abdul Rahman ini mengenai Merdeka Belajar?
Ya, spiritnya luar biasa. Mereka belajar itu bagian dari satu pendekatan bagus sekali untuk siswa-siswa kita dan mahasiswa tentunya. Tinggal diterapkannya saja bagaimana ya. Wabil khusus bagi saya pribadi memang lebih suka mengarah kepada pendidikan yang dasar, menengah pertama, wabil khusus sebelum balik ya. Yang saya pandang itu hal yang penting sekali karena sering juga saya misalnya berdiskusi dengan sebagian orang yang sudah mungkin 30 tahun nih, mindsetnya agak sulit dirubah gitu kan. Saya semakin turun ke bawah, makin ke bawah, akhirnya putuskan untuk pendidikan dasar dan menengah pertama. Ini yang perlu benar-benar harus digarap dengan baik karena ini fondasi. Yang pertama untuk anak-anak, memang bentuknya mereka itu perlu stimulasi ya. Kita ada pendekatan namanya talent mapping, sekolah berbasis bakat. Insya Allah sekolah alam cendekia dan pesantren alam tahfiz Muhammad Al-Fatih itu basic di talent mappingnya juga ada kurikulum yang mengarahkan pada, sehingga ada beberapa klausul lah dalam talent mapping itu, seperti anak diperkenalkan banyak cara atau banyak permainan, beragam permainan dan lain sebagainya. Jadi bentuk kami di sekolah dasar itu adalah kita fasilitasi semua bentuk potensi anak. Mungkin dikenal dengan 9 kecerdasan, mungkin ada yang 10 kecerdasannya, semua harus disimulasi gitu kan. Ada yang matematik, ada yang ruang, ada yang bahasa, ada yang spiritual, ada yang mungkin kesenian dan sebagainya. Yang pertama, jadi pendidikan dasar itu memang lebih, saya menyebutnya gurunya itu harus jadi stimulator dan fasilitator. Dia harus punya ragam banyak, karena kita nggak bisa menyetir anak, kita nggak tahu potensinya. Mungkin sebagian anak ingin cita-citanya jadi dokter gitu, karena dia melihat bapak ibunya dokter. Ya. Tidak pernah ada stimulasi lain, tapi di tengah perjalanan saya pastikan insya Allah dia akan mencari jalannya. Bahkan mungkin baru ketemu di usia 40. Saya pribadi sendiri ya sama lulusan IPB Pak Udat, dan 87% mahasiswa Indonesia secara jurusan itu confirm ada penelitiannya. Nah, mungkin termasuk saya tetap menjalani kompetensi kita sebagai lulusan itu harus kerja di pabrik. Tapi pada saat satu dan lain hal ya keberkahan lah, akhirnya saya harus cari kerjaan dan dapat di dunia keguruan. Ya, saya menemukan satu enjoy, satu easy, satu excellent, dan satu earn. Jadi ada 4 yang menandakan satu orang itu bakat ya. Enjoy, easy, dia lebih enjoy, lebih tidak mengenal waktu dalam berkontribusi. Kemudian dia easy, mudah bagi saya memahami keilmuan tersebut, karena memang dalam sebuah hari saya katakan Allah akan mempermudah seseorang di mana dia diciptakan. Ya easy, dia easy sekali. Orang mungkin belajar perlu S1 4 tahun untuk pelajaran pendidikan, mungkin saya 2 tahun saja bisa menghasilkan. Kemudian excellent, orang mengenal kita sebagai mempunyai reputasi excellent dalam bidang tersebut ya. Hari dipanggil podcast gitu kan. Saya kalau di pabrik nggak dipanggil podcast. Mana aja tahunya kan saya jurusan dari IPB gitu, dari pertanian, kenapa dipanggil untuk berbicara tentang merdeka belajar. Ya ini contoh ya. Kemudian earn, pasti kita akan mencari, karena reputasi mungkin bagus ya, earn pasti kita terima. Jadi ini yang harus dicamkan. Yang pertama mungkin tadi pondasinya untuk anak-anak kita distimulasi, jangan banyak belajar dulu, stimulasi aja. Kita nggak tahu dia mau apakah emang dia bakaran jadi pakar matematika, apakah dia jadi seni dan lain sebagainya. Jadi bentuknya stimulasi, makanya disebut guru di sekolah alam itu ya, saya sebutnya TK itu stimulator. Mohon maaf nih. Jadi dia harus memberikan banyak stimulasi, memperkenalkan beragam profesi. Kalau SD itu saya sebutnya sebagai fasilitator, dia memfasilitasi. Baru proses berikutnya ya ada saya sebut juga untuk SMP yang motivator. SMA ya inspirator. Hidup Anda adalah pelajaran itu sendiri. Nah, ini menjadi penting sehingga anak di talent mapping itu kita biasa mengukur anak di usia balik, baru kita asesmen bakat. Tapi observasi bakat itu sudah sangat kelihatan dalam keseharian, dalam celetukan. Ada anak yang concernnya uang, kalau uang dia semangat gitu kan. Kalau binatang dia semangat. Jadi dari situ aja udah kelihatan sebenarnya jati diri dia kemana. Jangan memaksakan. Nah nanti kalau paksaan seperti tadi, misalnya dia jadi seorang dokter, makanya kita di sekolah alam mengenal yang disebut kompetensi VS, saya harus katakan VS versus potensi. Kompetensi saya mahasiswa IPB gitu kan,
belajar ya segala macam tentang tata letak penanganan bahan, pengemasan dan sebagainya. Potensi saya mengajar karena di dalam mapping saya punya kemampuan developer ya misalnya ya, kemampuan di mana senang melihat perkembangan orang lain maju. Developer itu ya, saya nggak ketemu kok produk di anak IPB kan bukan orang. Nah ini kita harus masuk psikologi gitu kan. Nah, ini juga menjadi concern kami di sekolah alam atau teman-teman di sekolah alam dan pesantren alam, bahwasanya memang yang masuk universitas itu pada hakikatnya memang nggak banyak juga yang mengerti tentang dirinya. Jadi konsep diri di pendidikan dasar dan menengah kita saya pikir masih jauh sekali. Sehingga muncullah 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan gitu kan. Nah ini yang harus dikonfirmasi. Jadi jangan banyak belajar dalam artian subjek yang berhubungan dengan satu jurusan atau satu jurusan perkuliahan, tapi mengenali diri, kenali bakat, kenali potensi. Nah, pilih jurusan yang tepat. Makanya kalau di sekolah alam agak mengerucut, bukan mengerucut, yaitu besar ke kecil, kemudian mengerucut di SMA. SMA sudah tidak berbicara tentang satu sekolah menengah umum. Dia udah nggak boleh umum lagi. Sudah berbicara tentang proyek-proyek magang-magang, di mana dia menjadi proyek yang dikerjakan tentu merupakan satu yang enjoy, yang dia mudah di dalamnya, dan kedepannya akan menjadi portofolio untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Maka banyak juga anak sekolah alam yang saya dengar gitu ya, masuk perguruan tinggi dengan jalur portofolio atau magang atau ya semacam pengalaman kerja. Ya kalau di sekolah alam sih cukup banyak ya program magang dan lain sebagainya. Itu saya dengar kemarin ada satu anak dengan program magang yang dirancang oleh ibunya yang backgroundnya sekolah alam, itu masuk ke D3 peternakan, dan itu udah confirm dia memang suka peternakan, emang easy dalam peternakan. Nah pertanyaannya, anak peternakan punya peternakan seperti itu. Kalau saya alhamdulillah, kalau misalnya saya udah punya sekolah ya berarti kan passionnya di sana, bukan punya peternakan saya. Nah ini ya akhirnya beberapa tadi easy, enjoy, excellent, dan earn itu konfirmasinya. Itu konfirmasinya. Ya. Jadi ujungnya sama ya. Ya. Bakal. Oh iya, satu lagi. Ya satu lagi tadi, kekomprehensifan sekolah alam kita sebutnya dengan kurikulum holistik ya. Nah pendidikan kita itu mungkin berbicara tentang bagaimana menghasilkan uang besar gitu ya. Jadi sekolah SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, PTN favorit, kerja tempat favorit, dapat gaji besar lah. Setelah itu kita bahagia. Asumsinya, hipotesanya. Nah kalau di sekolah alam dibalik, ngapain bahagia harus dengan uang besar? Kalau dari kecil dia sudah SD dengan pola pendidikan bahagia itu biasa sesuai dengan fitrah, sesuai dengan enjoy tadi. SMP-nya dia dengan enjoy, SMA-nya tepat dengan bakat dan kecenderungannya dia enjoy, SMA enjoy. At least kalau dia nggak punya uang, dia udah bahagia. Nah, kalau di sekarang kan kita udah bahagianya nggak harus bahagia dari awal. Ya, bahagianya nggak harus nunggu uang. Nunggu uang besar. Ya. Benar. Tapi yang udah kan setelah bahagia dia bisa punya uang kan gitu. Nah ini yang jauh sekali ya dari konsepsi konvensional pada umumnya. Misalnya pertanyaannya ini pertanyaan mematikan nih saya pikir buat Pak Najib. Kalau anak Bapak pulang sekolah, apa yang Bapak tanyakan? Dari sini sebelum Pak Najib jawab nanti nggak enak. Kalau salah kan nggak enak. Masa membawa acara salah. Saya jawab aja. Misalnya orang pulang, ya kalau kita mengenal 3 unsur manusia, yaitu pikiran, jasadiah, dan ruhiyah ya, afektif atau hati. Anak pulang sekolah, pertanyaannya belajar apa? Pertanyaan mendasar. Kamu belajar apa gitu kan? Padahal definisi belajar aja orang tua nggak tahu. Saya tanya definisi belajar, jadi jawab nanti salah lagi. Definisi belajar harus mencakup 3 hal tersebut gitu ya. Afektifnya misalnya dari tidak mau berbagi menjadi berbagi, dia belajar saat itu. Dia datang ke sekolah misalnya, kalau di sekolah alam hari Selasa itu kadang-kadang renang doang gitu. Datang
dia berenang, pulang hari pagi dia datang tidak bisa berenang, pulang dia bisa berenang, dia belajar. Ada proses lebih baik. Kalau kognitif mungkin seperti itu. Hari ini dia datang tidak bisa berhitung, dia pulang dia bisa berhitung. Jadi belajar itu komprehensif di 3 ranah manusia. Tapi kenapa yang ditanyakan kamu belajar apa? Definisi belajar di benak para orang tua yaitu guru berdiri di depan papan tulis, anak mencatat. Jadi jawabannya adalah saya belajar matematika, selesai. Oke, sekarang kalau orang melihat saya pernah datangan tamu, kita bicara segala macam, kesimpulannya adalah jadi anak sekolah nggak belajar dong Pak. Saya bilang, ibu definisi belajar apa Bu? Saya tanya gitu, dia bingung juga gitu kan. Ya ibu salah definisi, versi Anda melihatnya sekolah alam. Makanya di sekolah alam penuh dengan pembelajaran. Kita punya coach, belajar di mana saja, belajar kapan saja, belajar apa saja, belajar dengan siapa. Kita lebih komprehensif, jadi jangan mengatakan kami tidak belajar. Kemudian ada anak yang pulang sekolah ditanya kamu ngapain? Yang ditanya itu kebanyakan kegiatan fisik. Pasti jawab aku bermain, aku main bola, aku berenang. Ditanya fisik. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah menanyakan apakah kamu oke hari ini? Are you okay today? Apakah kamu bahagia? Psikologis masyarakat siswa Indonesia, anak-anak Indonesia jarang ditanya. Sehingga anak kita nggak ditanya, oke kamu dibully gak hari ini, kamu senang gak hari ini? Ya itu bawah sadar pendidikan kita, bawah sadar kehidupan pendidikan di keluarga kita yang miskin sekali dari kesentuhan psikologis gitu kan, apresiasi terhadap keterampilan. Yang dibicarakan adalah kognitif, padahal itu peluangnya kecil sekali, kontribusi terhadap tidak sebesar ya sikap, karakter dan sebagainya. Ini saya pikir hadirnya sekolah alam untuk membuka satu wawasan baru bagaimana pendekatan belajar seharusnya sesuai fitrah. Gitu yang tanggung jawab gitu kan, bukan yang pinter nyari duit aja kan gitu kan. Nah ini itu gambaran bahwa di sekolah alam tadi 2 guru ya, 2 fasilitator, kemudian